Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki alasan dalam setiap penciptaan makhluknya, termasuk manusia yang diciptakan dengan berbagai fungsi dan tujuannya. Setidaknya ada dua misi utama diciptakannya manusia di bumi ini, yakni sebagai Abdullah atau hamba Allah dan Khalifah atau pemimpin. Manusia menempuh perjalanan kehidupan mulai dari alam roh sebelum dilahirkan, lalu fase manusia lahir, tumbuh, mengenal cinta, sampai meninggal dunia dan kembali ke alam ruh. Dalam falsafah Jawa dikenal 11 tembang mocopat karangan Wali Songo yang menggambarkan atau menceritakan perjalanan kehidupan manusia. Yang pertama, Mas Kumambang, bercerita tentang keadaan manusia saat masih di alam ruh yang kemudian ditanamkan dalam rahim atau gua garba seorang ibu. Lalu yang kedua, Mijil atau Mbrojol, yakni merupakan proses keluarnya jabang bayi bernama manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Yang ketiga, Sinom. Tembang ini merupakan penggambaran dari masa muda yang indah dan penuh dengan harapan serta angan-angan. Kemudian yang keempat, Kinanti, bercerita tentang masa pembentukan jati diri dan meniti jalan menuju cita-cita. Kinanti berasal dari kata kanti atau tuntun yang bermakna bahwa kita membutuhkan tuntunan atau jalan yang benar agar cita-cita kita bisa terwujud. Dalam pepatah Jawa dikenal nasihat teken, tekun, tekan. Teken adalah nilai-nilai yang dijadikan pegangan hidup, lalu tekun adalah kesetiaan untuk melakukan secara terus-menerus atau istiqomah, dan tekan adalah tercapainya tujuan. Selanjutnya, tembang mocopat karangan Wali Songo yang kelima adalah Asmorodono, yang berarti cinta, mengisahkan tentang asmara dan kasih sayang. Dalam undangan-undangan pernikahan, kita seringkali menemukan potongan surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya,
Diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat ketenangan hati, dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tembang mocopat nomor 6 adalah gambuh, di mana awal kata dari gambuh adalah jumbuh, yang memiliki makna bersatu. Ini menceritakan tentang komitmen dalam perkawinan untuk menyatukan cinta dalam satu biduk bernama rumah tangga. Nomor 7, Dandang Gulo, bercerita tentang kehidupan yang telah mencapai tahap kemapanan sosial serta kesejahteraan, seperti memiliki kecukupan akan sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedelapan, Durmo, yang berasal dari kata dharma. Ini menggambarkan bahwa seseorang harus melakukan sedekah dan berbagi kepada sesama. Lalu nomor 9 adalah Pangkur. Tembang ini menggambarkan orang lanjut usia yang badannya sudah mulai lemah dan tidak sekuat masa muda. Pada masa ini sudah semestinya manusia menyingkirkan hawa nafsu dan angkara murka, serta nafsu negatif yang menggerogoti jiwa. Dan sebaiknya semakin menyibukkan diri dengan aktivitas hidup spiritual untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Selanjutnya, tembang mocopat karangan Wali Songo yang ke-10 adalah Megat Ruh atau Megat Roh, yang memiliki makna terpisahnya nyawa dari jasad, terlepasnya ruh atau nyawa menuju keabadian. Atau pendek kata, tembang Megat Ruh bercerita tentang kematian manusia. Mautul faj'ati rohatul lil mu'mini wa akhdatu asafilil kafiri. Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Kemudian tembang mocopat yang ke-11 atau terakhir adalah Pucung, yang berarti pocong atau jasad manusia yang dibungkus kain mori putih. Ini menceritakan tentang tubuh manusia yang hanya menyisakan jasad yang dibungkus kain kafan saat dikuburkan di tempat peristirahatan abadi. Semoga dari 11 tembang mocopat yang menggambarkan perjalanan kehidupan manusia tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwa kehidupan manusia di dunia betul-betul hanya sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah selamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad
wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaratin wa hdil man khadhalal muslimin wa tamir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhuharu minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.